Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sungguh segala puji hanya bagi Allah yang karena nikmat darinya maka setiap kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd. Baik, karena kemarin di Kultum kemarin Ustadz Gofar, mana Ustadz Gofar? Nyebut-nyebut nama saya begitu ya. Jadi hari ini saya lanjutkan materinya Ustadz Gofar terkait pernikahan gitu ya. Judulnya nikmatnya pacaran setelah pernikahan. Tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Ada yang kenal dengan layout judul ini? Saya pengen ngecek ada yang pernah baca bukunya enggak? Oh, belum ada yang baca ya? Ya, penulisnya adik kelasnya Pak Andri di SMA Teladan, kakak kelasnya Pak Fatan begitu ya. Baik, kalau pacaran setelah pernikahan itu nikmat, so why? Next. Justru angka pernikahan di Indonesia itu turun signifikan gitu ya. Jadi ini data saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Datanya yang terakhir itu data tahun 2023 karena tahun 2024 sepertinya belum dimasukkan oleh BPS. Bahkan di tahun 2023 itu angka pernikahan di Indonesia itu adalah angka terendah sejak 25 tahun sebelumnya begitu ya, sejak 98. Kira-kira karena apa? Next. Apakah karena ini? Ada yang kenal dengan Mbak Prilly? Yang kemarin cukup heboh gitu ya dengan statementnya. Di negara ini banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Ini data valid loh gitu ya. Apakah karena ini kemudian, bentar. Pokoknya tak next lah baru. Apakah karena ini kemudian mengakibatkan begitu ya, karena pada kenyataannya ya hari ini banyak perempuan yang mandiri begitu sehingga membuat para laki-laki itu menjadi insecure gitu ya. Karena beberapa kali saya mencoba untuk menjadi mak comblang, ketika saya tampilkan CV-nya si perempuan dia sudah begini terus ngelokro gitu ya. Aku cuma gini dia udah. Next. Apakah karena muncul standar baru gitu ya? Bagi para perempuan begitu ya. Yang terakhir itu paling menggelitik itulah kan ketika cowok sering mempost aktivitas dengan ibunya dia red flag gitu ya. Dan segala tren-tren yang terjadi di TikTok yang kemudian kita lihat hari ini gitu ya. Apakah karena ini atau karena ini? Next. Nah, ada pergeseran tentang pola relationship di remaja kita hari-hari ini begitu ya. Kepala BKKBN Pak Hasto Wardoyo pernah menyampaikan di media, memang kemudian ada pergeseran usia pernikahan di perempuan dari rata-rata usia pernikahan 20 tahun ke 22 tahun. Tapi yang kemudian justru mengkhawatirkan angka hubungan seksual di luar pernikahan meningkat gitu ya, paradoks gitu. Jadi angka pernikahan dininya menurun tapi angka hubungan seksual di luar nikahnya meningkat. 54% remaja perempuan dan 73 remaja laki-laki itu pernah melakukan hubungan seksual di umur 15 sampai 19 tahun. Naudzubillah min dzalik begitu ya. Atau karena next ini gitu ya, data ini ya begitu. Jadi disinyalir memang kemudian tingginya angka perceraian di Indonesia itu yang juga ikut menyebabkan angka pernikahan
di Indonesia menurun. Ada yang juga karena ini, yang belum menikah, atau justru baru tahu begitu ya terhadap data ini begitu ya. Meskipun data di 2023 itu menurun, tertinggi itu ada di 2021, yaitu waktu kita COVID itu justru angka perceraian meningkat begitu ya. Karena biasanya nggak pernah sering bareng, jadi sering konflik mungkin gitu ya. Tapi yang menariknya, saya coba cek data dari BPS itu dari yang disediakan dari tahun 2018 sampai 2023, polanya sama, urutannya begitu ya, penyebab-penyebab perceraian itu selalu yang tertinggi ada di perselisihan dan pertengkaran terus-menerus begitu. Nah, kalau kita ngomongin pernikahan itu kan seharusnya ngomongin soal komitmen begitu ya. Kemarin Ustadz Gofar menyampaikan nasihat dari Mas Aping ke Gofar itu, nikah itu diniatkan ibadah begitu ya. Nah kalau ibadah itu bicaranya yang harusnya ngomongin soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan hal-hal yang kemudian masuknya ke pelanggaran syariah lah yang kemudian seharusnya menjadi penyebab tingginya perceraian begitu ya. Misalkan KDRT atau meninggalkan salah satu pihak ya, selingkuh dan sebagainya begitu ya. Mabuk, judi, murtad, zina, madat dan sebagainya, itu yang kemudian seharusnya menjadi faktor tertinggi. Tapi pada faktanya justru perselisihan dan pertengkaran. Kalau kita coba telaah gitu ya, kita coba tarik lagi, penyebab ini soal komunikasi gitu pada akhirnya begitu ya. Nah, Mas Salim Afilah penulis buku yang tadi itu, Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan itu menyampaikan kalau permasalahannya itu masih soal komunikasi, itu seharusnya mudah diselesaikan begitu ya. Karena yang berat diselesaikan di pernikahan itu adalah soal komitmen tadi begitu. Tapi justru secara data di hal yang paling mudah lah kemudian banyak terjadi perceraian begitu ya. Menakutkan? Enggak, saya enggak ingin kemudian menakut-nakuti teman-teman yang kemudian sudah menikah begitu. Belum menikah, sudah menikah dan menikah lagi. Yang belum menikah begitu ya. Seenggaknya dari data ini kita tahu kemudian apa yang perlu kita persiapkan begitu ya bagi yang belum menikah untuk menikah gitu ya. Kira-kira bekal apa yang kemudian perlu dipersiapkan, ilmu apa yang perlu disiapkan gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah dan ujian-ujian di dalam pernikahan begitu ya. Karena hari ini saya melihat justru fenomena yang terjadi, kita itu sibuk menyiapkan pernikahan, tapi lupa menyiapkan bagaimana menjalani pernikahan itu sendiri. Pernah ingat kasusnya selebgram yang setelah bercerai justru perempuannya memilih keluar dari Islam? Gak ada yang tahu ya? Enggak, itu udah lama, kasusnya udah lama begitu ya. Nah, para remaja waktu itu, wah pengen ya kemudian nikah bisa kayak si ini dan si ini begitu. Tapi pada akhirnya mereka gagal juga urusan komunikasi, kurang lebih gitu. Oke, next kita ke data yang di atas sana begitu ya. 76% kasus perceraian di Indonesia diajukan oleh pihak istri. Saya di sini kemudian nggak akan ngomongin soal hadis bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita karena kufur terhadap kebaikan suaminya, bukan karena itu. Tapi sudut pandangnya diubah begitu ya. Bahwa sejauh pengetahuan dan realitas yang datang ke saya, perempuan itu sebenarnya paling takut untuk berpisah. Nanti kalau ngomongin soal pengetahuan yang mana Mas Sigit dapat, nah nanti ceritanya di luar forum gitu. Karena dulu di tahun 2010 saya sempat diajak sweeping. Ada yang kenal Mas Maulana,
Mas Kam? Nah, saya itu drivernya dia. Tiap malam sweeping di UGM, di sekitaran UGM kurang lebih begitu. Dan saya mendapat realitas yang tadi itu. Kita coba ubah sudut pandangnya. Kalau perempuan yang cenderung takut berpisah itu sampai menggugat begitu ya. Itu kita bisa lihat kira-kira kualitas rumah tangganya itu seperti apa begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin kualitas rumah tangga itu, kira-kira kualitas pemimpin di rumah tangga itu seperti apa sampai kemudian istri memilih untuk give up begitu ya. Next. Nah, di surat An-Nisa 34 Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Rijal, wah mana ini? Ar-rijal gitu ya, laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan begitu ya. Kalau di terjemahannya saya menemukan ada dua arti gitu ya. Yang pertama adalah qawwam itu pelindung, di terjemahan yang lain saya menemukan dia adalah pemimpin begitu ya. Dan Al-Quran sangat luar biasa ketika merepresentasikan laki-laki itu dengan istilah qawwam begitu ya. Qawwam dengan segala maknanya, dialah perwujudan dari segala tanggung jawab yang berat bagi seorang laki-laki yang berani mengambil seorang perempuan dari kedua orang tuanya. Begitu ya. Nah, balik lagi tadi ke sana, jadi kalau kemudian kualitas qawwamnya ini buruk, ya rumah tangganya kurang lebih nggak akan beres, kurang lebih gitu ya. Dan itu kalau qawwamnya itu nggak beres, dampaknya atau konsekuensinya itu ada di ayat berikutnya, di 35. Maka akan terjadi perselisihan begitu ya. Yang kalau kita lihat di data perceraian tadi, jadi penyebab utama begitu. Jadi sungguh benar Allah dengan firman-Nya di Al-Quran begitu ya. Next. Nah, kalau rumah tangga itu adalah sebuah bahtera, maka laki-laki itu adalah nahkodanya begitu ya. Kalau rumah tangga itu adalah startup, organisasi yang kecil, maka suami itu adalah CEO, Chief Everything Officer begitu. Kalau teman-teman lihat Pak Andri sering post, beliau kadang masak begitu ya, kadang belanja. Kapan hari itu ketika saya lagi belanja milih madai bawang sama berambang, tiba-tiba ada yang nyeletuk, belanja Mas Sigit gitu. Wah, ada yang kenal saya nih kan gitu. Saya noleh Pak Jarwo. Saya langsung jalanin tugas Pak gitu. Iya Mas, lagi ngantri mau bayar gitu. Nah, maka tugas qawwam ini ya kemudian melindungi, mendidik, menafkahi, whatever, kemudian you name it, kurang lebih begitu ya. Nah, kapan kemudian CEO ini dikukuhkan atau kemudian diangkat? Ketika akad nikah itu terjadi. Dan Allah menyebut akad nikah itu dengan mitsaqon ghalidho. Next. Yaitu perjanjian yang kuat atau komitmen yang mengikat. Al-Quran menyebut mitsaqon ghalidho itu 3 kali. Ada salah duanya di surat An-Nisa, satunya di Al-Ahzab ayat 7 kalau nggak salah. Dan mitsaqon ghalidho itu Allah setarakan bahwa perjanjian antara Allah dengan para nabi dan Allah dengan para manusia. Sedangkan akad nikah itu adalah laki-laki dengan laki-laki. Begitu mulianya, begitu sakralnya sebuah akad nikah itu Allah setarakan tuh. Antara perjanjiannya Allah dengan para nabi dan Allah dengan para rasul, para manusia. Jadi kalau ketika laki-laki itu udah bersepakat, seharusnya pantang bagi dia untuk berkhianat. Nah,
Kita sering kemudian di akad nikah itu mendengarkan, karena mungkin saking seringnya jadi kehilangan makna, kurang lebih gitu ya. Saya nikahkan Fulan dengan Fulana binti Fulan dengan mas kawin bla bla bla, dibayar kredit misalkan begitu ya. Terus saya dibalas dengan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dan seterusnya begitu ya. Nah, kalau kita coba memaknai dari ucapan itu adalah pengalihan tanggung jawab. Bahwa tanggung jawab yang tadinya di orang tua itu berpindah tuh ke pundak laki. Dan kita mencoba memaknai kalimat tadi itu, saya menemukan video yang nanti mungkin membuat kita lebih bisa memaknai dari ucapan akad nikah itu. Kita lihat bersama, playhan. الحبيب لما علمت أن الولد يحمل اسم أبي حملتني كلي فسقطت كل الودنا. اليوم أحملها إليك بوصية من أمها أن تجتهد في طاعتك وألا تعصي لك أمرا ولا تفشي لك سرا ولا تحزن عند فرحك ولا تفرح عند حزنك إلى آخر ما توصي به الأم الصالحة. فلا تقهرها ولا تدمعها ولا تمنعها من بيت أبيها وجواره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلم أن صداقها ليس ما قدمته لها قبل أن تحمل إلى ذلك مع كثرته، ولكن صداقها ما ستلقاه في ذلك. فابذل لها المودة فإنه صداق الروح، أما المال فهو صداق البدن. لا تؤذيني في ابنتي فإنها بضعة مني. الله الله في يومنا، الله الله في يومنا. احفظ وصيتي تجد مولاتي. Oke, luar biasa ya kalau kemudian kita mau memaknai sebuah ucapan dalam akad nikah begitu ya. Jadi kira-kira laki-laki macam apa yang kemudian mau sampai hati mengkhianati perjanjian yang agung ini. Kira-kira perempuan macam apa juga yang kemudian istilahnya berani mengkhianati perjanjian yang agung ini begitu ya. Nah, oke, next. So yes, marriage is scary begitu ya. Menikah itu menakutkan karena menikah hanya untuk para pemberani. Next, yaitu yang berani berkomitmen, yang berani menanggalkan egonya, yang berani berkompromi, yang berani menentukan visi, yang berani untuk terus introspeksi diri, yang berani untuk terus mengaktualisasi diri, yang berani untuk terus bertumbuh, memahami, melayani, memberi, menguatkan, menyempurnakan satu sama lain. So, dengan risiko yang cukup besar di pernikahan, apakah kemudian kita tidak ingin menyiapkan begitu ya, membekali diri, mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri untuk kemudian bisa menjalani pernikahan itu dengan baik. Next. Nah, ada beberapa rekomendasi buku. Yang pertama, Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. Buku ini saya kenal dulu di tahun 2007 kalau tidak salah. Cuma waktu itu karena masih terkena virus merah jambu, orang kalau sudah jatuh cinta itu kan goblok. Jadi waktu itu saya apa sih idealis? Nah, saya mulai berani membaca buku ini di tahun 2009 kalau nggak salah, atau 2008 pertengahan. Konsekuensinya ya nikahin atau putusin kurang lebih gitu ya. Jadi buku ini cocok yang kemudian bersiap jatuh cinta atau yang sedang jatuh cinta. Yang buku kedua adalah Bahagia Merayakan Cinta. Dua buku ini tulisannya Mas Afila. Yang buku di tengah ini cocok bagi yang ingin
membangun cinta gitu, atau yang saat ini menjalani cinta, karena buku ini membicarakan rumah tangga itu kemudian harus bagaimana, mengenali perempuan itu seperti apa, laki-laki itu seperti apa, bagaimana sifatnya masing-masing gitu ya, bagaimana kemudian memenuhi hak masing-masing, bagaimana kemudian menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, buku yang di ujung sana itu adalah bukunya Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, Andai Tidak Menikah Dengannya. Kalau dari judulnya kayaknya, oh kok serem ya, tapi buku ini luar biasa. Plot twist gitu dari judulnya. Dan buku ini hanya dikhususkan untuk para awam, gitu ya, laki-laki. Istri nggak boleh baca, tapi kalau istri mau menghadiahkan suaminya buku ini, monggo. Buku ini muncul dari keresahannya Ustadz Syafiq, dari curhatannya jamaah ibu-ibu, kurang lebih begitu ya. Oke, next. Nah ini terakhir, ucapan dari Dr. Fahrudin Faiz. Ada yang tahu Fahrudin Faiz? Dosen UIN begitu ya. Tidak menikah itu pahit, menikah juga pahit, tapi sepahit-pahitnya orang menikah, lebih pahit yang tidak menikah. Sebingung-bingungnya orang menikah, lebih bingung yang tidak menikah. Ketika engkau menikah, kemudian kamu mendapatkan kesulitan dalam rumah tanggamu, di situ kamu akan banyak mendapat pelajaran. Tapi kalau kamu tidak menikah, yang diberikan cuma satu. Kapan saya menikah? Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.